masih duduk di WC duduk, ada sosok laki-laki tinggi genderuwo yang sering saya lihat di belakang rumah. Itu dia berdiri di depan saya, dia langsung usap perut saya, tapi bayi saya langsung dipegang sama dia. Iya. Takut bang, takut, kaget. Shock, iya. Jadi kayak apa ya, cepet gitu loh bang, dia cuma ngusap perut, tapi bayinya itu masih berlumuran. Dipegang di tangannya dia, dan dia bilang, anak kamu punya saya. Luapin aja dulu Mbak. Dia berdiri bang, dia bilang, ini anak kamu punya saya. Dia bilang gitu kan. Saya bilang kan balikin anak saya bilang gitu kan. Tapi dia tiba-tiba hilang. Tapi perutnya masih gede, masih kayak hamil, bener-bener hamil. Saya teriak-teriak sejadi-jadinya gitu di situ. Suami saya kaget kan karena ngelihat saya teriak-teriak gitu. Dia nanya, kenapa gitu? Anak aku hilang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang terjadi yang hampir nggak pernah kita dengar nih guys. Dimana narasumber kita kali ini itu mengalami fenomena dimana bayinya itu hilang di dalam kandungan. Dan biasanya ya memang mungkin beberapa orang atau kalian juga sempat pernah dengar ya. Tapi kali ini itu ketika gue mendengar langsung kesaksiannya itu gue juga agak miris, kaget, bingung dan segala macam lah. Karena ini benar-benar jarang terjadi dan sangat langka guys. Dan buat yang penasaran gimana sih cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Mbak Dia. Kita sapa dulu aja Mbak Dia. Apa kabar? Baik mas. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Udah sehat ya sekarang ya? Udah. Oke. Nah jadi Mbak Dia ini punya fenomena yang hampir nggak pernah kita dengar malah ya. Karena pada saat itu bayi yang ada di dalam kandungan Mbak Dia hilang nih. Itu benar Mbak? Ya itu benar bang. Jadi kayak wanita biasanya hamil, perutnya besar. Dari kehamilan pertama sampai ke 9 bulan itu lancar aja, USG juga bayinya ada, bayinya sehat, dan dinyatakan nggak kenapa-kenapa bayinya. Gitu. Tapi pada saat saya mau operasi sesar, ternyata di situ bayi saya hilang dan perut saya kempes. Jadi bayinya itu tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang. Bersamaan dengan perut kempes? Iya, perutnya tiba-tiba aja kempes. Oh juga itu? Setelah bayinya hilang, perutnya kempes, langsung kempes. Nggak ada plasenta, nggak ada apa-apa. Padahal niatnya udah mau operasi sesar ya? Iya. Oke. Nah, kejadian itu gara-gara apa Mbak? Mungkin Mbak Dia masih ingat gitu ya? Itu tuh mungkin kejadiannya gara-gara saya ketemu dengan seorang perempuan di kampus di tahun 2011 sampai 2023. Sampai 2023? Iya. Ini maksudnya gimana nih? Dia kayak neror saya, ngikutin saya gitu. Itu dari tahun 2011. Dari tahun 2011? Iya. Lama itu berarti puluhan tahun ya? Belasan ya? Belasan tahun ya? Itu awal mulanya ya? Iya, awal mulanya itu. Oke. Tadi Mbak Dia kan sempat bilang kalau perutnya yang tadi membesar, tiba-tiba kempes gitu ya. Mungkin nanti ditampilin ya, kalau Mbak Dia itu pernah benar-benar hamil dan bisa dilihat perutnya itu besar ya.
Tapi Mbak Dia sendiri mau menceritakan ini udah izin sama suami mungkin ya, apalagi ya? Udah, kebetulan suami juga ikut nemenin kok, ada di bawah. Ikut temenin Ada, juga kan ya tadi ya. Dan tadi gue juga sempat ngobrol sedikit sama suaminya ya tentang apalagi tentang fenomena yang terjadi sama Mbak Dia. Dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya biasa gue taruh di deskripsi atau hubungi ke nomor yang ada di bawah nih. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Dia mengenai anak atau kandungannya yang tiba-tiba menghilang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Awalnya itu kejadiannya di tahun 2011, Mas. Nah, waktu itu saya tuh masih kuliah di semester 3, dan itu juga kita tuh, saya sama teman-teman saya tuh kejadiannya tuh lagi nongkrong-nongkrong di depan lapangan basket. Waktu itu tepat di jam 1 siang. Nah, di situ tuh ada perempuan yang kebetulan ngeliatin saya. Tapi saya nggak tahu dia siapa, nggak kenal juga dia siapa gitu. Tapi dia tuh tatapannya tertuju ke saya. Dan saya tuh coba tanya teman-teman kan, ngeliat nggak sih perempuan itu siapa gitu. Terus teman-teman juga kayak coba yang ya udah sih cuekin aja. Perempuan itu terus-terusan ngeliatin saya terus. Sampai akhirnya di jam 3 sore itu kebetulan saya ada jam kuliah. Saya mau masuk ke dalam gedung kuliah. Ternyata perempuan itu udah ada berdiri di depan gedung perkuliahan saya itu. Nah, terus si perempuan itu tetap ngeliatin saya, tapi saya jujur nggak tahu itu siapa gitu dan nggak kenal juga. Yang saya lihat itu sosoknya dia kayak mahasiswa gitu, sama-sama mahasiswa, tapi saya nggak tahu jurusan apa, dia kuliah di gedung apa gitu, sama-sama nggak tahu. Tapi ternyata kita ya sama-sama cuek aja gitu kan. Dia tetap ngeliatin saya, tapi saya coba abaikan. Saya masuklah ke dalam gedung kuliah. Udah gitu. Disamperin ya pada saat itu ya? Oke. Nggak saya samperin. Tapi dia tetap ngeliatin saya tuh Bang. Tetap ngeliatin saya kan. Tapi di situ saya juga dalam hati ya. Dalam hati saya tuh kayak yang bertanya-tanya gitu kan. Kenapa sih ngeliatin saya terus? Nah, waktu itu kita ada jam kuliah. Saya masuk ke dalam gedung perkuliahan. Kebetulan ada di lantai 3. Saya dengan teman-teman tuh masuk ke ruangan. Dan di salah satu ruangan itu, tiba-tiba perempuan itu udah ada di dalam situ. Sampai masuk kelas gitu? Iya, sampai masuk ke dalam kelas. Oke, dia lagi ada di mana tuh posisinya tuh? Kebetulan dia lagi duduk di dalam kelas itu, yang kelasnya itu kosong, sama sekali belum ada mahasiswa. Tapi dia, perempuan itu, udah ada di dalam kelas itu. Udah duduk di dalam kelas itu. Kaget dong kan, saya kaget kan. Nah, saya tuh mulai maksudnya gelisah lah gitu loh Bang. Kayak kok tiba-tiba perempuan ini ada di sini. Terus teman-teman juga emang ngeliat. Teman-teman ngeliat. Okay. Saya juga nanya kan sama teman-temannya, itu siapa ya? Kok dari tadi ngeliatin terus? Ya udahlah cuekin aja gitu. Mungkin mahasiswa sini. Nah, kita tuh baru mau duduk, tiba-tiba perempuan itu hilang. Hilang, nggak tahu tiba-tiba hilang aja. Dan habis hilang itu kita tuh bareng sama teman-teman gitu kan, mahasiswa yang lain rencana untuk ya udahlah pindah kelas aja, jangan di sini gitu. Karena kan mereka juga nganggapnya horor dong, tiba-tiba perempuan itu hilang. Mereka juga ngelihat. Pada nyadarin. Mereka gitu ya? juga sadar perempuan itu nggak ada. Gitu. Terus kita pindah kelas akhirnya. Kita pindah kelas ke kelas yang lain, dan di kelas yang lain aman, perkuliahan lancar segala macam. Terus jam 5 sore saya turun ke bawah, selesai kuliah gitu kan, kelasnya udah selesai, turun ke bawah sama teman-teman, duduklah di parkiran motor, depannya tuh, jadi ini parkiran, depannya ada lapangan basket.
Nah, kita tuh sama-sama lagi ngelihat anak-anak yang lagi basket gitu kan, nongkrong dulu ceritanya. Nah, udah itu kita lagi lihat yang lagi basket, perempuan itu nongol lagi di depan gedung C kalau nggak salah. Terus dia nongol, tetap ngeliatin saya, tapi anehnya teman-teman yang lain nggak ngeliat perempuan itu. Kali ini nggak ngeliat. Oke. Akhirnya saya coba tanya kan sama teman saya yang sebelah, ngeliat nggak sih ada cewek di depan gedung C ngeliatin ke sini? Nggak ada, nggak ngeliat gitu, sama sekali nggak ngeliat. Akhirnya saya coba buat abaikan, tapi perempuan itu masih terlihat ya, masih kelihatan gitu kan, tetap ngeliatin saya terus, perhatiin saya terus gitu. Dan di situ saya tuh coba buat ngalihin pandangan dari si cewek itu ya, dari si perempuan itu, coba buat nggak fokus lagi merhatiin dia siapa. Ya udah kan, akhirnya saya coba buat cuekin. Akhirnya tiba-tiba perempuan itu duduk di sebelah teman saya gitu. Setelah duduk di sebelah teman saya akhirnya nanya kan ke teman saya, itu siapa sih? Nggak tahu, teman saya bilang kayak begitu. Tapi di situ kita semua, teman-teman saya tuh cium bau anyir darah. Saya tuh sebenarnya sempet nanya sih ke teman saya yang sebelah kiri, bau amis nggak sih gitu kan. Nah, dia juga sempet nyium, iya bau amis darah. Kita kayak yang udahlah cuekin aja gitu loh, mungkin bau amis apa gitu kan, bau darah apa gitu. Ya udah, akhirnya si perempuan itu tiba-tiba hilang lagi. Tapi teman saya nggak sadar nih kalau perempuan yang di sebelahnya itu hilang. Iya. Gitu. Akhirnya udah 5:30 itu menjelang maghrib, kita pulang, kita bubar. Saya ke parkiran motor, mau hidupin motor, si perempuan itu berdiri di depan motor saya. Akhirnya saya tegur dong, saya tanya, kamu siapa? Saya tanya gitu kan. Terus pas ditanya, dia sempat nunduk dan dia bilang, saya Marlina. Iya. Saya takut sebenarnya, karena jujur pertama yang saya lihat, saya doang yang lihat, dan kedua kali teman-teman ngelihat, di kelas juga teman-teman ngelihat, tapi ternyata perempuan itu hilang gitu aja. Banyak kejanggalan lah sama perempuan ini ya. Jadi sebenarnya takut sih di situ kan, tapi mau gimana gitu, dan harus apa gitu kan. Dia cuma nunduk dan bilang saya Marlina. Sebenarnya di situ tuh saya kayak yang nggak mau lihat dia lagi, nggak mau kenal dia lagi atau gimana gitu kan. Tapi dia tetap berdiri di depan motor saya. Sampai akhirnya saya pergi buru-buru kan, bawa motor tuh, dia hilang. Di depan motor tuh dia tiba-tiba hilang. Sampai di rumah jam 7 malam, di situ ada orang tua saya, ada mama, ada adik, dan ada bapak saya. Nah, terus saya pulang, cerita ke mama. Pokoknya kejadian yang di kampus saya ceritain ke orang tua. Ya udah, saya langsung beres-beres, mandi, bersih gitu kan, karena dari kampus. Terus masuk lagi ke dalam kamar, mama juga sempat nanya di situ, emang perempuan itu siapa, teman atau gimana? Mama sempat nanya gitu. Tapi saya bilang nggak tahu. Tapi teman-teman yang lain lihat, saya ceritain kayak begitu kan. Nah, terus mama tuh di situ mungkin mikir atau mungkin nggak tahu, kayak yang penasaran nih anaknya ketemu sama siapa. Itu berkali-kali saya ditanya, itu perempuan emang siapa, kenapa ngeliatin gitu. Sampai saya sempat ditanya, emang ada masalah? Nggak ada sama sekali. Nah, selesai ditanya sama mama tuh, kebetulan itu malam Jumat. Malam Jumat, kita ngaji Yasin bareng-bareng sama keluarga, mama, bapak, adik-adik ngaji Yasin. Itu ngajinya tuh kebetulan bapak tuh tiba-tiba aja punya ide tuh kayak ngajinya di atas aja deh, karena ruang atas tuh jarang ditempatin gitu. Biasanya di bawah. Biasanya kita kumpul keluarga di bawah. Jadi di atas tuh cuma ada kamar saya, kamar adik saya. Karena kita kan sering aktivitasnya di bawah, jadi ke atas juga kan cuma pengen tidur doang gitu, cuma buat tidur. Jadi kita ngaji lah Yasin di atas. Selesai Yasinan itu jam 9 malam. Selesai Yasinan, saya masuk ke dalam kamar. Bapak juga sama mama udah turun ke bawah. Itu di situ saya tuh tiba-tiba ngerasa perut saya tuh sakit banget, kayak ditusuk-tusuk gitu. Padahal di situ tuh saya nggak ada punya penyakit mah, nggak punya asam lambung, nggak ada sama sekali gitu penyakit. Mama kan
kaget ngelihat anaknya kayak begitu kan. Adik tuh sempat manggil gitu di jam 9 malam. Mama tiba-tiba manggil, kalau di tempat saya tuh disebutnya mantri ya. Sempat manggil mantri. Nah, tiba-tiba Pak Mantri itu datang meriksa saya. Katanya sih ya itu mah gitu, asam lambung katanya gitu. Tapi ternyata itu sakitnya berulang-ulang. Jam 9:30 malam itu Pak Mantrinya pulang. Selesai saya diperiksa segala macam, dikasih obat, Pak Mantri pulang. Terus di jam 10 malam itu saya ngelihat sosok perempuan itu berdiri di depan pohon mangga rumah saya. Si Marlina? Iya. Bilangnya kan dia Marlina. Nah, kali ini sosoknya masih dengan pakaian yang sama nggak? Enggak. Oke, kayak gimana tuh? Dia pakai baju warna putih panjang, rambutnya terurai. Emang waktu di kampus juga rambutnya terurai. Rambutnya terurai, tapi di sini bedanya sebelah kanan itu darahnya ngucur gitu, bercucuran darah sampai kena baju. Terus dia tuh kayak sedih banget mukanya. Tapi saya nggak tahu dia kenapa. Karena yang saya lihat ya sosoknya tuh perempuan biasa manusia gitu kan waktu di kampus. Tapi kok dia berdiri di depan rumah tuh, di depan pohon mangga itu beda gitu, dengan pakaian yang apa ya, kayak kotor gitu, maksudnya kotor tanah merah. Terus dia tuh di sini bercucuran gitu darahnya, mukanya sedih banget. Nggak tahu sih dia kenapa ya. Saya coba buat abaikan, saya masuk ke dalam rumah. Besokannya biasa, aktivitas kayak biasa, kuliah lagi, biasa lagi, sampai akhirnya mama juga sempet nanya kan, semalam itu kenapa kok ketakutan, buru-buru masuk ke dalam rumah, mama bilang gitu. Ya akhirnya saya cerita kan, di situ kita lagi siap-siap sarapan sih, jam 8 pagi. Kita mau sarapan, mama kebetulan nanya dulu, kenapa semalam langsung masuk ke dalam rumah. Ya saya ceritain kan, ngelihat perempuan mukanya sama banget yang di kampus, tapi beda, pakai bajunya nggak kayak yang di kampus. Terus mama nanya, emang kayak gimana? Tapi sebelum itu saya nanya dulu ke mama, emang mama nggak lihat ya ada perempuan? Enggak. Jadi dari situ mama tuh coba buat, udahlah cuekin aja lah teh, mama bilang gitu kan. Nggak usah di ini, kirain aja, abaikan aja. Saya sendiri jujur penasaran perempuan itu siapa gitu. Dan akhirnya jam 9 pagi itu saya berangkat ke kampus, kuliah lagi. Ternyata di depan gedung perkuliahan saya itu dia berdiri lagi. Tapi pakai baju kayak mahasiswa biasa. Muncul lagi dia. Tapi pakai baju mahasiswa biasa. Dia pakai kemeja warna putih. Rambutnya sama terurai. Rambutnya diurai, tapi dia kayak yang matanya tuh apa ya, sembab gitu. Matanya sembab kayak orang habis nangis, tapi tetap merhatiin saya, tetap ngelihat saya di situ. Nah udah itu saya coba buat cuekin lagi, saya masuk lagi ke dalam kampus, sampai teman saya kan kebetulan ada yang bisa lihat. Maksudnya ada yang kayak indigo gitu loh, Bang. Saya tanya kan, ngeliat nggak sih perempuan? Terus dia bilang, siapa? Cuekin aja. Oh ya udah, dari situ ya udahlah coba buat cuekin gitu kan. Kita mau masuk ke dalam kelas, saya tuh sempet ke toilet dulu. Nah di toilet itu saya ngeliat perempuan itu lagi. Si Marlina ini. Iya, si Marlina lagi nih. Sampai akhirnya saya coba berani buat nanya dong, kenapa ngikutin terus? Gitu. Saya tanya akhirnya, Bang. Tapi di situ dia nunduk, tapi dia nangis. Dengan tampilannya tuh bajunya baju mahasiswa biasa, kemeja putih. Tapi pada saat dia nangis, ngeluarin darah. Dari mata tuh ada darah. Sebenarnya takut sih kan,
buat nyamperin lagi, buat nanya lebih dalam lagi tuh takut sebenarnya gitu. Tapi kayak penasaran di dalam hati nih nggak hilang-hilang gitu loh, sebelum ditanya dia tuh kenapa dan dia siapa. Iya. Tapi dia nggak jawab, cuma nangis, nunduk. Berkali-kali dia kayak begitu. Akhirnya ya udahlah, kita masuk lagi kan. Saya kan berdua sama temen tuh. Berarti teman itu sempat ngelihat kalau Mbak Dia itu nanya gitu? Iya. Ini yang indigo juga? Mm-mm. Oke, masih yang indigo itu Iya. ya? Oke. Tapi teman saya tuh yang indigo tuh bilangnya udahlah cuekin aja. Tapi dia juga nggak bilang apa-apa, nggak bilang kenapa si perempuan itu ngikutin atau gimana gitu, nggak sama sekali. Dia cuma bilang cuekin aja. Ya udah, akhirnya kita masuk ke dalam kelas, selesai kuliah itu jam 12 siang. Kita turun ke bawah. Niatnya tuh mau sholat zuhur isoma kan. Dia udah berdiri di depan gedung perkuliahan. Gitu. Nah terus setelah itu teman saya yang indigo kan kebetulan sebelahan sama saya nih. Saya nanya, dia berdiri lagi kan? Gitu. Tapi teman saya bilang, ya udah cuekin aja, nggak usah dihiraukan kayak gitu. Cuekin aja udah. Tapi tetap berkali-kali ya, perasaan saya tuh penasaran terus. Karena pengen tahu nih dia tuh kenapa ngikutin terus. Iya. Waktu itu kita ke musola untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur segala macem. Nah mau istirahat nih, kita istirahat numpang di kosan temen. Oke. Kita ke kosan teman, ternyata perempuan itu masih ada aja, masih tetap ngikutin. Ya terus jam 2 siang itu kita balik lagi ke kampus karena ada kelas lagi. Sampai jam 4 sore itu selesai kampus, selesai perkuliahan. Akhirnya saya pulang. Nah pas mau pulang itu dia berdiri lagi di depan motor saya. Di parkiran tuh ya? Dia bilang, saya mau ikut kamu. Tapi di situ Marlina itu sosoknya beda. Dia tuh dengan tampilan baju yang malam-malam saya lihat, malam Jumat itu saya lihat. Bajunya warna putih, rambutnya terurai, dan ya itu, mukanya rusak sebelah kanan dan ngeluarin darah. Mbak Dia nggak takut pada saat itu? Takut sebenarnya mas. Oke. Tapi ya gimana kan? Saya mau bilang sama siapa gitu loh, mesti ngomong ke siapa, takut juga kan. Nah, akhirnya saya pergi kan, saya pulang, buru-buru pulang dari situ. Jam 4 sore itu saya buru-buru pulang ke rumah. Cerita lagi kan, dalam keadaan ketakutan. Saya tuh di situ tuh sebenarnya benar-benar takut gitu. Si perempuan ini siapa gitu, karena berkali-kali dia tetap ngikutin, dia tetap datang. Terus mama juga kan sempat bingung ya, ini emang siapa gitu kan, mama sempat bilang kayak gitu, nggak tahu. Di malam itu juga jam 10 malam saya dapat kabar teman saya meninggal. Teman saya yang sempat ke kamar mandi berdua sama saya, bang. Yang indigo itu? Iya, yang indigo itu meninggal. Iya. Kenapa katanya? Kecelakaan. Saya juga nggak tahu ya kejadiannya gimana gitu. Cuma dia ceritain sama temen yang sekosannya itu, dia katanya nabrak tiang listrik. Padahal nggak dalam keadaan mabuk, nggak dalam keadaan apa gitu, biasa aja. Tapi kecelakaan, sampai akhirnya dia meninggal di tempat. Motornya ringsek. Kan kita ada grup, biasa grup teman-teman kelas. Dikirimin kan foto-fotonya. Sampai badannya tuh di sini memar-memar gitu. Kakinya mau patah. Di perbatasan dengkul tuh mau patah. Jadi kan pikiran kita tuh bener-bener parah banget kan nabraknya. Padahal itu kecelakaan tunggal. Terus denger kayak gitu gimana? Denger kayak gitu ya, kita biasa WhatsAppan teman-teman gitu, yuk kita takziah gitu kan. Nah itu kebetulan kampungnya temen aku tuh di Pandeglang, Banten. Kita akhirnya paginya itu jam 9 siang jam 9 pagi tuh karena nggak ada kuliah, jadi kita sama-sama takziah ke sana gitu, teman-teman sekelas gitu. Kita sama-sama ke sana jam 9 pagi, sampai sana itu jam 12 siang. Sampai di rumah si almarhum ini, kita bingung ya, maksudnya keluarganya tuh sama sekali nggak ada yang mau ceritain kejadiannya gimana gitu. Karena yang tahu cuma teman sekosannya itu. Dan di situ teman sekosannya itu nggak bingung juga ceritainnya gitu. Karena dia bilang
ya yang dilihat sama warga yang di situ, dia cuma nabrak tiang listrik Tiba-tiba ya, tanpa sebab ya. tiba-tiba tanpa Oke. sebab. Jadi di dalam hati saya tuh sempat mikir, apa karena Marlina ya? Apa karena perempuan itu? Iya. Karena kita kan di kamar mandi kan sempat bilang kan, itu siapa gitu kan. Tapi dia bilang sendiri kan, cuekin aja. Dan dia sendiri yang berkali-kali bilang ke saya, cuekin aja gitu. Kalau ngelihat si perempuan itu. Tapi sebenarnya masih menjadi misteri ya, apakah temennya Mbak Dia itu benar-benar ngelihat atau enggak. Tapi menurut Mbak Dia itu ngelihat dia. Iya, menurut saya dia ngelihat. Menurut ngelihat. Iya. Iya. Menurut saya dia ngelihat. Dan dia yang berkali-kali bilang cuekin aja. Iya, Gitu. cuekin aja kan, tapi nggak ada keluar dari mulutnya kalau iya ngelihat. Nggak ada gitu, sama sekali, dia cuma nggak gitu bilang, aja. dia nggak bilang, iya gue juga lihat atau apa, enggak, dia nggak bilang kayak begitu. Oke. Tapi kalau saya bilang, tapi gue takut, tapi dia bilang udah cuekin aja. Gitu aja ya. Gitu, Oke. tanpa dia bilang, iya gue juga tahu kok, atau gue juga ngelihat, enggak, dia nggak bilang kayak begitu. Iya. Dan katanya dia juga sempat bilang kalau teman saya yang meninggal ini, yang indigo ini, sempat ngelihat perempuan yang dilihat sama dia. Oh, Iya. berarti memang benar. Tapi kalau ke saya nggak pernah bilang. Iya. Tadi juga aku mikir gitu, Kak. Ini ngelihat apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Ternyata dia memang ngelihat juga ya. Dia memang ngelihat. Oke. Tapi dia nggak pernah nyampein sama sekali ke saya gitu. Dia malah ceritanya ke teman kosannya. Pokoknya sebelum kejadian itu, si teman kosannya itu nanya kan, lu kenapa? Jadi dia tuh pulang, sama-sama kita pulang kampus gitu kan, sore itu jam 4 sore itu pulang kampus. Tapi di situ katanya mukanya pucet. Akhirnya dia cerita ke teman kosannya, gua ngelihat perempuan yang dilihat sama si dia. Terus itu siapa? Ditanya kan sama teman kosan itu siapa emangnya? Ya kayaknya itu yang ngintilin dia terus gitu, katanya. Dia bilang gitu. Iya. Dan dia sempat bilang, karena dia indigo kali ya, dia sempat bilang katanya si cewek itu tuh bakal ngebahayain dia. Oh, dia bilang kayak gitu. Dia bilang gitu. Tapi sumpah mas, nggak ada sama sekali bilang ke saya. Dia nggak bilang apa-apa. Nyampein kayak begitu kan, teman-teman yang lain juga kan pada heran ya. Kok dia bisa gitu ngelihat kayak begitu tapi nggak nyampein ke dia gitu. Dan di situ saya tuh perasaannya kayak yang gimana ya mas, kehilangan teman sedih ya. Terus dia nggak pernah ngomong apa-apa tuh ke saya, jadi bikin saya juga penasaran sendiri gitu loh, kenapa. Dan dia katanya sempet bilang katanya itu bakal ngebahayain dia kan. Di sisi apa ngebahayainnya? Dan situ perasaan saya tuh langsung sedih iya, takut iya gitu. Karena dia sempet nyampein ngebahayainnya itu yang bikin saya takut. Terus kebetulan ada ibunya, ya kita biasa takziah. Terus ibunya juga bilang, kenapa sih meninggalnya, ada yang tahu nggak? Tapi si teman kosannya itu cuma bilang bener-bener nabrak tiang listrik gitu, tanpa ada cerita apapun gitu. Jadi ya orang tuanya taunya cuma kecelakaan. Setelah selesai itu kita rencana buat pulang, tapi di situ kita punya rencana untuk mampir dulu lah ke salah satu pantai yang ada di Pandeglang situ. Kita mau main lah ke tempat wisata. Kita mau main, kita berangkat konvoy naik motor, bareng-bareng temen itu ada kurang lebih 7 motor lah ya. Nah di situ kita di jalan masih aman-aman aja. Terus pas lagi jalan di depan saya tuh kan ada motor teman saya. Di situ si perempuan itu ada ikut bonceng teman saya. Iya. Saya bingung dong kan, perginya kan nggak ada. Kok bisa dia ikut? Kok bisa dia ada? Gitu. Tapi dengan sosok manusia biasa. Dia pakai kemeja putih, kemeja yang sama gitu. Pas pertama kali saya lihat. Dan saya juga bingung sendiri ya mas. Jujur, sebenarnya dia tuh mau apa sih? Ngikutin terus, neror saya terus. Muncul tiba-tiba terus. Ya udah, akhirnya ya udahlah cuekin aja gitu kan. Dalam hati kan saya masih ingat omongan si almarhum kan, cuekin aja. Dalam hati tuh baca-baca surat-surat pendek gitu, kayak biasanya. Terus akhirnya ya jalan kayak biasa, lancar-lancar aja sebenarnya di jalan gitu. Walaupun ada si perempuan ini ada, ya, si Marlina ini. Iya ada.
Jadi teman-teman tuh kan pulang satu-satu, kita tuh pisah gitu, pisah motor gitu, kan pisah arah kan, beda-beda arah. Jadi pulang masing-masing. Tapi si Marlina ini masih tetap ada di motor teman saya, gitu. Saya mau bilang, tapi takut teman saya takut kan, kenapa gitu. Terus teman saya yang depan, ya udahlah biarin aja lah gitu, nggak usah diliatin lagi, kayak gitu. Tapi teman yang depan saya ini yang bawa motornya nggak lihat. Kalau ada perempuan, cuman perempuan itu. Mbak Dia udah ngomong kan, Iya, perempuan itu. Iya, saya bilang gitu. Sampai rumah itu jam 5:30 sore. Kebetulan mama langsung nanya kan, gitu, kenapa meninggal gitu temennya, kayak gitu. Biasalah dia nanya-nanya kayak gitu. Ya saya sampai saya ceritain juga di jalan si cewek itu ada. Ya akhirnya mama punya usul untuk udah teh ruqyah aja. Tapi kan saya tanya, ruqyah kenapa? Kan dia nggak kenapa-kenapa. Saya bilang gitu kan. Tapi mama bilang, ya kan katanya sering diikutin sama perempuan itu. Maksudnya mama tuh biar si perempuan ini nih nggak ngikutin terus dan biar nggak neror terus gitu. Karena jujur sebenarnya ngeganggu aktivitas saya gitu. Dan mama juga di situ bilang takutnya kayak teman kamu yang meninggal kemarin gitu, karena terus-terusan diikutin dan diteror terus. Berarti juga Mbak Dia udah cerita ke mama soal yang si temen dia udah juga ngelihat gitu ya. Dan nyampein yang membahayakan itu. Iya. Nah mama tuh dari situ udah ruqyah aja supaya dia nggak ngikutin terus. Mama bilang gitu. Di jam 10 malam itu Pak Ustadznya dipanggil kan sama bapak. Dipanggil datang ke rumah, ditanya, emang kenapa teh? Kata Pak Ustadznya kan gitu. Ya saya bilang, nggak tahu. Cuma ngelihat perempuan itu aja, jadi sering ngikutin. Pak Ustadznya tuh nggak bilang apa, nggak ngomong gimana, cuma ngeliatin saya dan senyum-senyum doang. Bingung dong kan, orang manggil Ustadz untuk ruqyah gitu, tapi dia nggak cerita apa-apa. Dan dia cuma nanya, pernah main kemana teh? Saya bilang enggak kemana-mana. Jadi apa ya? Jadi kayak perasaan saya aja mungkin ya. Perasaan saya tuh si Pak Ustadz ini kayak yang tahu kalau perempuan ini nih siapa. Oh, oke. Ya kayak begitu. Tapi akhirnya ya Pak Ustadz itu langsung aja gitu kan, langsung bilang ya udah kalau mau ruqyah ambil air wudhu dulu gitu, siap-siap dulu pakai mukena ya teh gitu kan. Ya udah. Kayaknya udah saya didudukin di ruang tamu kan, itu di ruang tamu ya, di ruqyahnya tuh di ruang tamu didudukin di kursi, tapi di kursi itu tuh si perempuan itu tuh ada. Jadi saya ngedudukin si perempuan itu, si Marlina itu. Gitu. Iya takut lah. Saya bilang nggak mau duduk di kursi itu, kenapa nggak di kursi lain? Saya bilang kan, soalnya si Marlina itu, si perempuan itu duduk sambil megangin rambut gitu. Ya takut kan sebenarnya. Tapi Pak Ustadz itu bilang nggak apa-apa, nggak bakalan masuk, nggak bakal kenapa-kenapa teh, gitu kan. Kan ini mau disembuhin. Lah, saya mikir kan disembuhin kenapa orang saya nggak kenapa-kenapa? Tapi ya di situ saya coba buat nggak mau, pokoknya saya ngelawan kan, sampai kursinya tuh saya tendang bang. Kursinya saya tendang, saking takutnya saya tuh ngedudukin kursi yang ada perempuan itu. Oke, terus pas ditendang si Marlina kaget gak? Nggak ada bang. Oh iya. Si Marlina kan ya hilang aja gitu. Oh iya, kirain kaget dia lagi gini-gini. Tak dulu gitu. Ya, lanjut ya. Ada. Maaf ya, enggak ini imajinasi aku aja. Ya, lanjut. Udah gitu. Sorry. Udah gitu kan, ya udah. Akhirnya habis ditendang itu kan kursinya, si Pak Ustadz itu kan bilang, nggak apa-apa teh, nggak apa-apa yuk gitu. Mau dimulai ruqyahnya gitu kan. Ya akhirnya saya nurut lah duduk karena si Marlinanya udah nggak ada kan. Udah hilang pasti tendang itu ya. Udah hilang. Saya akhirnya duduk di kursi itu kan. Lu jadi kebayangin itu tendang aja. Mental gitu. Iya maksudnya kan lagi terus. Tapi ya beneran hilang bang. Iya. Maksudnya kalau manusia biasa ditendang kan begitu jatuh. Kan pasti ada gerakan gitu. Iya jadi akhirnya ruqyah akhirnya dia baca-baca gitu, Pak Ustadznya baca ayat-ayat Al-Quran.
Terus di situ tuh badan saya ini sebenarnya nggak ngerasa panas, nggak ngerasa gimana. Karena kan yang saya tahu ruqyah itu katanya ada efeknya kan. Nah, Pak Ustadznya kan cuma bilang gini, teh kalau mau muntah nanti muntahin aja. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Nggak mual, nggak muntah gitu. Sama sekali biasa aja. Terus Pak Ustadznya cuma bilang kayak gini, kok bisa ya teh di ruqyah nggak kenapa-kenapa? Nggak ada efeknya sama Nggak ada sekali. efeknya sama sekali. Sedikit pun. Nggak ada, Oke. nggak mual, nggak gimana. Tapi yang saya lihat di situ, si Marlina itu setelah selesai ruqyah ya, si Marlina itu datang. Si Marlina itu datang, padahal saya nggak pernah manggil, nggak pernah kepikiran, nggak pernah apa. Soalnya Pak Ustadz itu bilang kalau ngelihat perempuan itu jangan suka diingat-ingat gitu, jangan suka niat untuk manggil katanya gitu kan. Ya saya kan mikirnya nggak pernah manggil, nggak pernah diingat-ingat gitu, nggak pernah gimana-gimana, dia datang sendiri gitu. Akhirnya Pak Ustadz itu bilang, tapi dia nih pengen ngikutin terus karena ada satu tujuan. Pak Ustadz itu bilang kayak gitu. Mama saya nanya kan, maksudnya tujuan apa Pak Ustadz gitu. Tapi dia bilang katanya, ya saya juga nggak bisa ngomong gitu karena cuma Teh Diah dan si perempuan itu yang tahu. Bingung Mbak Diah juga bingung. pada saat itu. Ya, tapi Pak Ustadz bilang katanya ini ketemunya udah lama. Ketemunya udah lama? Ya. Tapi saya ngerasanya enggak, baru-baru ini. Tapi Pak Ustadz itu bilang enggak, ini udah lama. Terus akhirnya Pak Ustadz itu selesai lah kan di ruqyah segala macam, saya udah selesai, saya masuk ke dalam kamar. Tapi pas saya di dalam kamar tuh sempet Pak Ustadznya maksudnya nyamperin gitu ke dalam kamar. Tapi bilang, teh istighfar yang banyak, syahadat kayak gitu, pokoknya suruh baca-baca kayak begitu kan. Ya udah, tapi di dalam hati masih bingung gitu kan. Pak Ustadznya kan balik lagi ngobrol sama orang tua dan nggak tahu tuh obrolannya apa. Jam 12 malam itu Pak Ustadz baru pulang. Akhirnya saya tanya orang tua kan, kenapa sih Mah gitu. Maksudnya saya tanya diri saya sendiri gitu, kenapa sih Mah, ada apa? Tapi Mama bilang nggak ada apa-apa. Ya udahlah, yang penting Mah banyakin sholat aja, istighfar gitu, syahadat. Kayak begitu terus. Besokan harinya tuh saya sampai mikir gini. Jadi setiap hari ya Bang, setiap hari saya tuh mikirnya kayak gini, kenapa sih dia nih ngikutin saya terus? Sampai singkat cerita, saya tuh sampai 2023 itu dia masih tetap ngikutin gitu. Bertahun-tahun berarti? Bertahun-tahun dia tetap ngikutin tanpa tahu jawabannya dia itu siapa dan dia tuh apa gitu. Dia kenapa ngikutin saya terus, saya nggak tahu. Di 2023 itu saya nikah sama suami saya. Nikah bulan Februari 2023. Terus bulan November 2023-nya itu saya hamil. Saya langsung hamil. Jadi kehamilannya sebenarnya normal-normal aja, dan kalau tiap cek ke dokter tuh nggak ada apa-apa gitu. Dari bulan pertama sampai bulan kelima itu kehamilan lancar-lancar aja gitu, normal, dan janinnya juga alhamdulillah sehat. Tapi masuk ke bulan ke-7, kita kan kayak biasa masyarakat biasanya ya Bang ya, ada tradisi gitu kan, kita ada tasyakuran. Tasyakuran 7 bulanan gitu. Nah di 7 bulanan itu si perempuan itu datang lagi. Waktu kita lagi ngadain 7 bulanan itu, kebetulan pengajiannya itu jam 4 sore. Biasa pengajian bapak-bapak biasa gitu. Jam 4 sore itu di situ dia berdiri di depan pintu rumah saya. Saya sebenarnya kaget Bang. Kenapa dia ngikutin terus dan dia ada. Pada saat kayak begini lagi. Terus saya tanyalah sama orang tua dari suami kan, mertua saya. Bu, kalau misalkan lagi hamil diikutin, diliatin sama makhluk halus tuh kayak gimana harusnya gitu. Nah akhirnya saya tuh dikasih apa sih kalau orang zaman dulu tuh kayak gunting kecil, terus sama tanaman
tanaman penangkal, katanya sih penangkal begitu kan. Nah itu pakein aja di baju katanya gitu kan. Menurut saya tuh ya orang tua banget gitu kan yang kayak begitu kan. Selesai pengajian itu jam 7 malamnya itu saya sama suami di dalam kamar. Biasa saya lagi tiduran rebahan gitu, suami juga ada di dalam kamar. Nah di situ di samping kulkas itu dia berdiri lagi malam itu juga, di malam tasyakuran 7 bulanan saya itu. Perempuan itu berdiri dengan baju warna putih panjangnya dan rambutnya diurai juga. Tetep mukanya tuh muka rusak, muka dia yang rusak dan bercucuran darah. Saya takut kan bang, lagi hamil loh gitu loh, diliatin kayak begitu. Takut bang. Terus saya akhirnya bilang sama suami kan, kok dia ada lagi. Akhirnya suami coba buat tenangin kan, coba ya udahlah cuekin aja gitu, nggak usah diapa-apain, nggak usah diliatin apa segala macem gitu. Akhirnya udah baca-bacaan sebisa kita gitu kan, terus dia hilang gitu, dia nggak ada lagi. Terus suami tetap baca-bacaan kan, baca-baca surat pendek segala macam gitu, ayat kursi. Terus suami bilang kayak begini kan, apa kita harus ruqyah lagi ya? Sebenarnya kalau buat ruqyah gitu saya capek sih bang gitu loh, karena di dalam badan saya ini nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi tiba-tiba aja si perempuan itu kok datang lagi. Gitu. Tapi kan kali ini beda, ini ada bayi di dalam. Lagi keadaan hamil kan misalnya. Nah makanya suami juga kan bilang mungkin karena kamu lagi hamil kali ya. Tapi kan saya nggak tahu perempuan itu tuh mau ngapain. Kenapa dia datang lagi gitu, bertahun-tahun dia ngikutin dan dia datang lagi di 2023 itu. Kira ya udah kita coba buat istirahat kan, coba buat tenangin diri. Terus suami juga bilang kan, ya udahlah lampu kamar nggak usah dimatiin. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri. Dan di situ pas lagi mati lampu, dia berdiri di samping si stop kontak lampu itu. Ternyata dia yang mainin lampu. Tapi kelihatan dia. Kelihatan. Kelihatan. Dan suami juga kayak, kok aku juga merinding ya gitu. Tapi dia nggak lihat. Tapi dia nggak lihat sama sekali gitu. Akhirnya di situ saya nangis kan, saya takut. Maksudnya takutnya tuh karena di dalam rahim saya ini ada bayi gitu kan bang, takut kenapa-kenapa. Nah udah itu akhirnya suami bilang ya udahlah baca-bacain lagi aja gitu, baca-baca ayat kursi segala macam kan. Akhirnya tenang lah, dia juga hilang tuh, dia hilang. Jadi suami tuh kayak kesel sendiri gitu loh bang ya, baca-baca ayat kursi itu sambil kerasin suara gitu, sambil kayak apa sih lo ganggu terus kayak begitu terus kan. Udah gitu dia nggak bisa lihat lagi. Dia bilang kan, kenapa ngegangguin istri gue terus, kata dia tuh. Akhirnya dia hilang kan, itu di jam 1 malam. Kita tuh belum istirahat sama sekali bang, karena gangguan dari dia itu. Di jam 1 malam kita coba buat istirahat lah kan. Kita istirahat sampai besoknya masih baik-baik aja. Suami juga kerja, saya kerja gitu kan. Itu waktu itu 7 bulan kan saya belum cuti kerja. Singkat cerita, pas kehamilan saya di 8 bulan, itu menginjak trimester 3 ya. Ke 8 bulan itu kan lagi rawan-rawannya sebenarnya. Jadi kita coba buat USG lah gitu. Karena perut juga udah semakin kram. Kita USG ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu USG ternyata bayinya juga normal-normal aja, nggak kelilit pusar, nggak apa, karena kata orang tua tuh kalau 8 bulan bayinya lagi muter gitu, bisa kelilit pusar atau apa gitu. Aman tuh ya? Itu aman. Maksudnya bayinya nggak bayinya sehat, ya nggak kenapa-kenapa dan nggak gimana-gimana keadaannya. Dokternya juga sempet nanya kan, tapi berat badannya kurang terus gitu, dari 27 dia masih ada di 25 terus, 2,5 terus gitu. Itu di bulan ke-7 juga dia 2,5, naik ke bulan berikutnya tuh ke 8 bulan tetap dia 2,5 gitu. Oh gitu. Ya. Disuruh makan es krim biasanya. Benar ya. Benar, disuruh makan es krim, banyakin makan es krim katanya gitu. Banyakin susu hamil. Terus dikasih vitaminnya juga kan. Nah, terus dokternya tiba-tiba aja di 8 bulan itu bilang katanya,
Masa janinnya nggak kuat? Kalau janinnya nggak kuat, harusnya dari bulan-bulan awal. Iya, Maksudnya gimana? janinnya nggak kuat katanya, Ini harus pas di dikeluarin USG? cepet gitu Ini pas katanya. di USG itu? Iya, Oh, harus dikeluarin. harus dikeluarin cepet. Dan ini Bang, saya tuh USG di 3 dokter. Nah, USG pertama ini ke dokter yang pertama. Terus hari berikutnya itu di hari Selasa saya USG lagi. Karena penasaran kan gitu. Maksudnya nggak pengen nyalahin persepsi dokter juga, tapi pengen tahu juga gitu kan. Dokter yang lain ini gimana ngelihatnya gitu. Oh, ini berarti yang tadi bilang untuk dikeluarin dan janinnya itu lemah, Nggak kuat. itu dokter yang pertama. Oke. Terus kita USG lagi di hari Selasa itu ke dokter yang kedua. Nah, dokter yang kedua ini kebetulan dokternya cewek. Pokoknya dia detail banget tuh meriksainnya segala macam. Tapi dia bilang enggak, bayinya sehat. Bayinya nggak kenapa-kenapa. Jadi beda persepsi dong gitu kan. Terus kita juga sempat nanya, ini harus dikeluarin, harus sesar atau gimana gitu kan. Tapi dokternya bilang enggak, aman aja. Nah, suami tuh tetap penasaran gitu. Kok dari dokter yang pertama ke dokter yang kedua beda gitu kan. Coba deh nanti USG lagi gitu. Jadi di minggu berikutnya itu kita USG lagi. Iya, bagus itu. USG Karena lagi. artinya ya suami care banget. Dia minta USG lagi kan di minggu berikutnya itu. Kebetulan dokternya adanya di hari Senin. Itu dokter yang ketiga. Dokter yang ketiga USG sama tapi hasilnya sama dokter yang kedua. Bayinya nggak kenapa-kenapa. Bayinya juga berat badannya udah nambah gitu. Ya mungkin karena efek dari makan es krim itu kali ya Bang ya. Singkat cerita, ini kehamilan udah masuk ke 9 bulan ya Bang. Ada satu hari di mana di situ kayak perasaan tuh keadaan rumah nggak enak dan nggak aman menurut saya gitu. Karena di situ saya ngelihat perempuan itu datang. Marlina itu datang di jam 12 siang. Jam 12 siang dia datang. Tapi karena saya coba buat abaikan, kira dia pergi sendiri, dia hilang gitu. Tapi di jam 7 malam, pas lagi ada suami udah pulang kerja gitu kan. Kita lagi ada di kamar, si Marlina itu datang lagi di depan pintu belakang rumah gitu. Dia datang, tapi di situ saya lihat sosok genderuwo. Oh, berarti nggak cuma Marlina aja? Nggak cuma Marlina. Saya ngelihat ada laki-laki tinggi besar, berbulu. Ya, saya mungkin mikirnya itu genderuwo ya. Akhirnya saya bilang sama suami kan, ada genderuwo gitu, selain ada Marlina. Tapi suami bilang, ngapain sih ngikutin terus? Maksudnya suami tuh si Marlina itu, ngikutin terus mau ngapain? Akhirnya si genderuwo itu tuh kayak dia bersuara, tapi bersuara kayak apa ya, bergema, tapi cuma saya yang denger. Apa yang didengar? Dia cuma bilang, anak kamu buat saya, anak kamu punya saya. Dia berkali-kali bilang kayak gitu Bang. Takut kan saya, maksudnya udah kemana-mana tuh pikiran Bang, udah campur aduk lah, takut iya, sedih iya gitu, takut kenapa-kenapa kehamilan saya, karena 9 bulan itu bener-bener rawan gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama suami kan, si genderuwo itu bilang kayak begini, katanya anak ini punya dia. Ya akhirnya suami kan marah dengan marahnya dia yang nggak ngelihat si genderuwo itu kan. Dia lempar benda ke pintu belakang. Terus akhirnya dibilang kan, ngapain sih ngikutin istri saya terus kayak begitu, dia bilang kan. Akhirnya coba buat nenangin diri dan ya udah baca-bacaan aja gitu, udah nggak usah diladenin kayak begitu kan. Ya udah, kita akhirnya di dalam kamar tuh sambil baca-baca gitu, sambil baca ayat kursi, yasin segala macam. Ya berharap mereka ini nggak ada lagi gitu, mereka ini hilang, dan ya mungkin itu cuma pikiran saya sesaat. Akhirnya di 9 bulan itu, 9 bulan lewat, hampir mau masuk ke 10 bulan Bang. Tapi saya belum lahiran. Saya belum lahiran. Udah mau ke 10 bulan? Udah mau nginjak 10 bulan.
Di situ mertua saya tuh coba untuk manggilin tukang urut bayi yang suka ngurutin perut. Biasanya kan kalau orang kampung tuh ada yang masih diurut perutnya, katanya dibenerin si bayinya gitu. Nah, terus si tukang urut itu datang pagi-pagi, jam 8 pagi, saya diurut bayinya, dan si tukang urut itu juga bilang bayinya ada. Oke. Bayinya masih ada, bayinya sehat. Suami tuh sempat bilang kayak gini, tapi sehat kan Bu? Sehat aja gitu. Ya udah, akhirnya selesai urut jam 9 pagi tuh si ibu urut pulang. Ya kita biasalah aktivitas di rumah gitu. Saya beres-beres di rumah karena waktu itu udah cuti kan Bang. Saya beres-beres di rumah. Suami juga lanjut kerja, balik lagi ke tempat kerjanya. Terus di situ saya ngelihat si genderuwo itu lagi di belakang rumah. Oke. Ya, di belakang rumah itu saya lihat genderuwo itu lagi, dan dia bilang kayak begitu lagi. Dia bilang, anak kamu punya saya. Tapi di satu sisi saya tuh kayak ngerasa, udahlah itu mah cuma denger-dengeran doang kali gitu kan. Maksudnya coba buat tenangin hati sendiri. Jam 6 sore itu kita biasa ngaji, habis ngaji terus di belakang rumah tuh ada kayak kursi gitu Bang. Nah, kita duduk lah di situ jam 7 malam ya. Jam 7 malam pas duduknya. Nah, di jam 7 malam itu lagi duduk berdua sama suami, biasa cerita-cerita gitu kan. Ini kenapa ya? Udah mau 10 bulan kok nggak ngelahirin. Nah, suami tuh ngajak ke rumah sakit untuk sesar. Ya udahlah, lahir paksa aja kata suami gitu kan. Coba kita konsul sama dokter, minta untuk sesar aja gimana gitu. Ya udahlah gitu kan, rencananya minggu depannya gitu kita mau sesar. Nah, kita lagi duduk biasa lagi ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba perempuan itu datang dan ada anak kecilnya. Iya, dia bawa anak kecil. Tapi anak kecil itu bukan tuyul Bang. Yang saya lihat itu anak kecil biasa, pakai celana pendek, tapi dia ya kayak manusia biasa. Sekitar umur berapa? Kayak umur 3-4 tahun lah. Oke. Gitu. Dia tuh tiba-tiba berdiri di sebelah kanan suami saya. Dia berdiri, saya langsung buang muak kan karena nggak mau ngelihat mereka gitu. Terus suami saya bilang, kenapa? Itu datang lagi si Marlina itu, tapi ada anak kecil. Siapa? Suami saya bilang nggak tahu. Dan di situ juga tiba-tiba si genderuwo itu muncul. Saya juga makin takut kan. Ya udahlah ya masuk aja, saya bilang gitu kan ke suami. Akhirnya kita masuk ke dalam rumah, kita duduk di dalam kamar. Terus suami nanya kan, emang genderuwo itu bilang kayak gimana sih? Ya saya sampein kan yang dia bilang. Katanya anak kamu punya saya. Dia bilang begitu-begitu terus. Kata dia itu kan. Nah terus suami saya bilang kan, udahlah gak usah diladenin. Nanti kita panggil Pak Ustadz aja. Kita ada rencana buat kayak begitu Bang. Buat manggil Pak Ustadz untuk ya magerin rumah lah gitu. Selain nanti ya operasi cesar gitu ya. Oke. Terus karena kan kata suami, kalau udah lahiran kita tinggal di situ juga biar aman gitu, biar nggak ada apa-apa. Minggu berikutnya itu, minggu depannya itu saya ke rumah sakit sama suami. Untuk konsul sama dokter, untuk minta gimana nih udah 10 bulan gitu, tapi belum juga lahir gitu. Nggak ada tanda-tanda sama sekali Bang. Ini udah nginjak 10 bulan? Udah 10 bulan. Tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali, nggak ada mules, nggak gimana-gimana. Dan di situ dokternya juga bilang, ya kalau mau sesar kita jadwalin dulu gitu, karena harus ada persiapan kan. Ya nggak bisa sembarangan. Gitu kan, ibunya juga dicek dulu kata dokter kan. Jadi saya nggak bisa sesar asal sesar. Akhirnya ya udah setelah konsul itu, ya kita coba buat ya udahlah bismillah aja gitu kan. Ya udahlah kalau mungkin emang jalannya sesar ya harus sesar. Iya. Ya udah kita pulang ke rumah. Terus sampai di rumah itu jam 8 malam. Sampai di rumah jam 8 malam. Baru nih Bang, baru banget saya buka pintu kan. Baru mau masuk ke dalam rumah. Itu sosoknya si Marlina itu ada di ruang tamu.
Dia berdiri sama dengan pakaian yang lusuhnya itu, yang kotornya itu. Dia berdiri sambil nangis. Tapi dia bilang, anak kamu teman saya, buat saya. Kali ini dia bilang Iya. kayak gitu. Sama omongan kayak yang dia omongin si genderuwo Iya, itu. iya. Takutlah saya kan, dan langsung kepikiran, masa iya sih gitu, anak saya bakal diambil. Sebenarnya udah ada pikiran kayak gitu, tapi takut gitu. Tapi suami juga bilangnya, udahlah, yang kayak begitu-begitu nggak usah diladenin, nggak usah ditanggepin, jangan didengerin gitu yang kayak begitu. Ya udah, akhirnya kita coba buat cuekin, tapi si perempuan itu masih berdiri di ruang tamu. Saya coba masuk ke dalam kamar, coba buat cuekin dia kan, ya coba buat istirahat lah gitu. Tapi di dalam pikiran saya tetap mikirin kayak begitu, omongan dia kok sama ya dengan genderuwo itu. Dan kali ini kepikiran Iya. Mbak Dia. Oke. Sampai akhirnya nggak bisa istirahat sama sekali bang, karena kepikiran. Terus suami bilang, ya ngapain dipikirin gitu, ya udahlah, orang masih punya Allah gitu, masih punya Tuhan, ngapain dipikirin. Ya udah, jam 9 malam kita coba buat istirahat. Tapi di jam 10 malam itu saya keluar kamar kan, karena mau ke kamar mandi, karena mau kencing. Terus si Marlina itu berdiri di depan pintu kamar mandi dengan si genderuwo itu. Dia bilang, anaknya buat saya. Dua-duanya dia bilang kayak begitu. Sakit banget bang, hati saya. Takut banget ngerasain kayak begitu. Iya. Ya sebenarnya dibilang udah takut banget gitu, tapi suami juga nggak percaya dengan omongan yang kayak begitu gitu. Iya. Dia cuma mikir, ya udahlah, cuekin aja, nggak bakal ada apa-apa. Saya masuk lagi ke dalam kamar, dari kamar mandi itu saya bilang, Kak, saya bangunin suami saya kan, saya bilang, mereka ada di depan kamar mandi, mereka bilang lagi kayak begitu. Tapi suami bilang, enggak, udah percaya aja, nggak usah, nggak ada apa-apa. Tapi ya perasaan saya, ketakutan saya tuh masih ada gitu loh bang, karena saya kan ya namanya juga lagi hamil, digangguin kayak begitu, siapa sih yang nggak takut. Nah terus akhirnya besokan paginya tuh kita coba buat ke rumah sakit lagi, coba untuk konsul sesarnya nih kapan gitu, dijadwalinnya kapan gitu kan. Ketemu dengan dokter yang pertama, dokter obgynnya. Terus dia ngejadwalin itu di hari Selasa minggu ketiga. Kita coba buat konsul sesar sebenarnya kan. Nah di situ juga dokternya tuh bilang, ini tuh sebenarnya bukan 10 bulan. Ternyata hamil saya itu udah 1 tahun bang, 12 bulan. Ya, 12 bulan bang. 12 bulan? Ya. Jujur nggak nyangka sih sebenarnya bang sampai 12 bulan gitu. Tapi bayinya masih gerak, masih aktif, masih sehat-sehat aja. Dan di situ kerasa geraknya kerasa sampai, jadi si ibu urut itu ngurutnya bukan 9 bulan, 11 bulan. Gila. Iya. Okay. Jadi ada salah hitung gitu bang. Nah terus dokternya bilang kan ini tuh udah 1 tahun. Dia bilang, dan kita ada rencana sesar itu hari Selasa. Hari Selasanya kita rencana sesar. Dokternya bilang ya siapin aja semuanya. Pakaiannya segala macam, pakaian saya, pakaian bayinya gitu kan, karena kita mau sesar gitu. Nah udah itu hari Selasanya itu saya ke rumah sakit nih bang, karena kan dokternya tuh nggak dokter yang spesialis benar-benar di tempat dia gitu kan, itu di rumah sakit, dia juga kan praktek kemana-mana. Jadi saya harus ke poli dulu, ke poli obgyn dulu, ke kandungan, ketemu dokternya itu, ketemu dia, terus baru simpen ini bang, baru simpen pendaftaran, saya ke kamar mandi gitu. Di kamar mandi itu kejadiannya, saya baru selesai buang air kecil, masih duduk di WC, duduk ada sosok laki-laki tinggi genderuwo yang sering saya lihat di belakang rumah. Itu dia berdiri di depan saya, dia langsung usap perut saya, tapi bayi saya langsung dipegang sama dia. Iya,
Bayi saya dipegang sama dia, terus takut bang, takut, kaget, shock iya. Jadi kayak apa ya, cepet gitu loh bang, dia cuma ngusap perut, tapi bayinya itu masih berlumuran darah. Dipegang di tangannya dia, dan dia bilang, anak kamu punya saya. Luapin aja dulu Kak. Dia berdiri bang, dia bilang, anak kamu, ini anak kamu punya saya. Dia bilang gitu kan. Saya bilang kan, balikin anak saya bilang gitu kan. Tapi dia tiba-tiba hilang. Tapi perut saya masih gede, masih kayak yang hamil, bener-bener hamil. Terus saya keluar kamar mandi, saya lari, saya teriak-teriak, pokoknya saya teriak-teriak sejadi-jadinya gitu di situ. Suami saya tuh nunggu di lobi rumah sakit itu kan. Nah, dari kamar mandi itu langsung ke lobi kan. Di lobi itu suami saya kaget kan karena ngeliat saya teriak-teriak gitu. Dia nanya, kenapa gitu. Anak aku hilang. Kata saya kan, anak aku hilang. Terus dia bilang, enggak, ini masih ada gitu. Karena perut saya masih besar bang. Waktu itu. Akhirnya saya bilang, gak mau pulang. Pokoknya mau pulang. Jadi kita tuh gak sempet ketemu sama dokter kandungannya. Setelah kejadian itu, saya langsung minta pulang sama suami. Jadi dia bawa saya pulang. Kita di rumah, saya cerita, ada yang tinggi, ada genderuwo itu balik lagi. Dan dia ngambil anak aku. Tapi suami saya bilang, enggak, aku nggak percaya gitu, karena perut saya masih gede, masih kayak orang hamil gitu bang. Dan itu suami saya bilang, coba ya kita panggil Pak Ustadz gitu, cuma pengen mastiin aja anak ini masih ada enggak gitu, si janin bayinya ini masih ada enggak gitu di perut. Tapi ya gimana ya bang ya, suami saya kan sempat manggil Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz itu jam 10 malam ke rumah. Dia sempat ngecekin perut saya. Dia nggak bilang kalau bayinya udah nggak ada. Jadi di situ tuh setelah saya pulang dari rumah sakit, mama saya datang, adik saya datang, pengen tahu kan, pengen ngecek gitu kenapa gitu, keadaannya kayak gimana. Nah terus mama saya nanya, teh emang kenapa? Nggak tahu mah, anaknya diambil. Saya bilang gitu kan. Anaknya diambil gimana? Mama bilang kan. Ya di situ mama juga bingung gitu, anaknya diambil gimana, maksudnya kenapa gitu. Ya saya bilang sejujurnya aja yang saya rasain pada saat itu gitu. Saya bilang kan, nggak tahu mah, bayinya tuh diambil, perut dia diusap, tapi bayinya diambil gitu, udah di tangan dia. Itu ya Allah, masih ada darahnya gitu bang, masih berlumuran darah kan si bayinya itu. Terus mama saya bilang, enggak yuk, coba yuk cek ke rumah sakit, pengen tahu di perutnya nih masih ada nggak, karena emang keadaannya perut saya masih gede bang, masih kayak yang hamil. Akhirnya sama-sama sama Pak Ustadznya juga, Pak Ustadznya ikut ke rumah sakit. Sampai ikut dia? Sampai ikut, pengen mastiin. Tapi dia nggak ngomong tuh? Enggak masih ngomong. Ada apa enggak? Oke. Ya, dia nggak ngomong sama sekali. Ke rumah sakit yang pertama nih, karena ngecek itu sampai ke 2 rumah sakit bang, saking penasarannya kan. Ke rumah sakit yang pertama ngecek kan, siapa dokternya sama perawatnya itu meriksa saya kan, meriksa. Karena kan kalau USG itu kedengeran dong bang, denyut jantungnya itu kedenger apa enggak kan. Pas di USG perut saya nggak ada suara sama sekali. Itu nggak ada suara jantung si bayinya sama sekali, nggak ada. Tapi di situ dokternya belum bilang apa-apa. Saya nggak tahu tuh, belum tahu kan, dokternya nggak bilang apa-apa. Terus setelah itu mama langsung bilang, teh
pulang aja yuk. Kan saya masih bingung kan. Terus mah anaknya masih ada enggak? Saya tanya gitu kan ke mama. Ya yuk nanti aja ceritanya. Mama bilang gitu. Pulanglah kita. Saya naik mobil kan. Di dalam mobil mama cerita. Teh, katanya anaknya meninggal di dalam perut. Tuh. Tapi di rumah sakit itu nggak bisa tindakan. Karena nggak ada ICU katanya. Jadi kalau misalkan harus ditindak, harus diambil bayinya, takutnya sayanya yang kenapa-kenapa gitu, takut kurang darah atau apa gitu bang. Terus gimana dengarnya? Ya syok lah, saya diem, tapi ya nangis pastilah bang, sedih. Tapi di situ mama bilang, coba yuk ke rumah sakit yang satunya. Mama juga masih penasaran bang. Mama masih penasaran karena perut saya masih gede kayak orang hamil. Nah kita ke rumah sakit yang kedua. Setelah di rumah sakit yang kedua, ternyata perut saya tiba-tiba rata. Hah? Di jalan, perut saya tiba-tiba rata, bang. Tiba-tiba kempes, nggak keluar darah, nggak keluar apa sama sekali. Kempes, nggak kayak orang hamil. Tapi tetap penasaran. Tapi tetap ngerasa, enggak orang gua hamil kok gitu, orang catatan kehamilannya ada juga kan. Sampai di rumah sakit yang kedua itu dokternya bilang, ini mah nggak hamil, nggak ada apa-apa bang, plasenta nggak ada, katuban nggak ada sama sekali, bersih perutnya. Itu di USG, sampai si layar USG-nya itu bang ya, monitor USG-nya itu diliatin ke saya, nih lihat nih bu, nggak ada apa-apa. Terus ya di situ gimana ya bang perasaannya, sedih karena ngelihat langsung kejadian yang di rumah sakit pertama. Terus ya mau bilang ya udah teh sabar, nanti aja diomonginnya di rumah. Kita akhirnya ke rumah lah, tapi di mobil di jalan saya tetap mikirin, emang iya ya kok bisa gitu, kok bisa sih bayi hilang tiba-tiba. Saya tetap mikir kayak begitu, tetap nggak percaya, sambil nangis, sambil bilang sama Pak Ustadz yang ngikut itu, kenapa sih aku kayak gini? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, udah sabar, ngobrolnya nanti di rumah aja. Kita sampai rumah itu jam 12 malam, di rumah baru ngobrol lagi. Ternyata Pak Ustadznya itu pas pertama kali datang ke rumah saya, pas ngecek kandungan saya itu, dia udah tahu bayinya udah nggak ada. Udah nggak ada atau udah hilang nyawanya? Maksudnya nyawanya yang nggak ada nih gitu? Enggak, bayinya yang nggak ada. Bayinya yang nggak ada. Karena di rumah sakit yang pertama, rumah sakit yang meninggal. pertama katanya dia bilang bayinya meninggal di dalam. Tapi masih ada nih ya. Dia bilang gitu. Oke. Terus lanjut, kata Pak Ustadz apa lagi? Terus Pak Ustadz bilang, iya bayinya hilang. Yang diomongin sama dia itu di rumah sakit bener. Pak Ustadz bilang gitu. Terus ternyata jadi si Marlina ini ngikutin saya tuh karena ada tujuan itu. Tujuannya itu ingin ngambil bayi yang ada di dalam rahim saya. Gitu. Bertahun-tahun ya? Iya, bertahun-tahun dia ngikutin bang. Dan itu tujuannya? Tujuannya kayak gitu. Baru kejawab tuh. Terus Pak Ustadznya kan juga bilang, ya setelah kejadian ini, ya mudah-mudahan aja nggak bakalan ada lagi gitu kan, kalau misalkan dikasih hamil lagi nih gitu, dan diminta pindah dari rumah itu tuh. Oke. Supaya si Marlina dan sosok yang lain itu nggak ngikutin saya lagi. Oke. Terus kayak gitu. Tapi di situ mama tuh masih bingung ya, masih penasaran sebenarnya beneran hamil enggak gitu. Tapi mama ngeliat sendiri kan. Terus kebetulan Ade kan perawat, pernah dicek sama Ade juga, emang ada bayinya. Tapi mama nggak percaya, sampai akhirnya Pak Ustadz itu bilang, Bu kalau masih ragu, masih pengen tahu aja gitu, masih penasaran, mending datengin tukang urut yang pernah ngurutin dia, kata Pak Ustadznya. Nah diajak lah tuh si mama sama Pak Ustadz itu kan
ke rumah si tukang urut itu, diceritain, dan tukang urutnya bilang ada bayinya. Waktu diurut juga ada bayinya sehat. Terus pas dibilang iya sekarang bayinya dianya hilang, kaget dia bang. Ternyata di tempat tinggal saya itu di kampung itu udah ada 3 orang yang ngalamin kayak begitu. Ya, yang ngalamin kejadian kayak saya itu udah ada 3 orang. Ini di kontrakan yang itu ya? Iya, yang pertama. Bukan rumah mama, bukan ya? Bukan. Oke. Ya. 3 orang. 3 orang yang pernah ngalamin hal itu. Oke. Mama kan dengan rasa ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi, mungkin udah takdir Allah. Akhirnya Pak Ustadz itu juga yang ngasih semangat saya gitu, ngasih kekuatan kan, udah yang tabah gitu kan, nggak ada yang mau gitu, manusia nggak ada yang mau sih yang kayak begini gitu. Ya mungkin emang udah takdir Allah aja. Terus ya mama juga coba buat nguatin, dan mama juga ya udah teh masuk sekolah lagi gitu kan, biar ada kegiatan lagi gitu, daripada di rumah terus kan sendirian terus kepikiran hal ini terus kayak gitu. Akhirnya ya udah, mama cuma bisa bingung dan ya bertanya-tanya aja kenapa sih mesti diambil gitu. Saya sendiri juga masih sampai sekarang ini saya juga sampai bingung kenapa sih mesti diambil, kenapa mesti saya yang ngerasain hal itu. Oh ya, setelah itu apakah Mbak Dia sempat periksa lagi ke dokter lagi? Enggak sih bang, cuman saya masih mikir kayak begini sih bang sebenarnya. Kalaupun memang anak itu meninggal di dalam perut, saya masih percaya karena ada jasadnya. Ya, jasad yang bisa saya lihat gitu. Ya, saya masih percaya gitu, bayi saya meninggal, oh iya ada jasadnya dan ada kuburannya. Tapi kan ini enggak, jasadnya enggak ada. Yang saya lihat itu juga kan langsung dibawa sama si genderuwo itu. Jadi apa ya, di hati saya tuh mikirnya ya mungkin saya nggak bakal sepenasaran ini dan sebingung ini kalau misalnya ada jasadnya dan ada makamnya. Kalaupun ya meninggal ataupun keguguran di awal gitu kan, saya kan nggak penasaran ya. Nah, waktu yang mau operasi sesar itu nggak sempet di USG? Itu USG. Nah, itu USG-nya USG ngecek bayinya doang sehat enggak gitu. Jantung ya? Iya. Suara ya? Iya ya kan ada iya, gitu. Enggak itu yang aja sih. itu. Enggak. Cuma cek jantung doang. Oke. Itu masih sehat-sehat aja, jantungnya Masih juga masih ada kencang. Yang masuk ke 12 bulan, yang mau sesar itu juga sempet di itu? Oh belum, itu yang belum. mau jadwal sesar tuh? Iya, pas jadwal sesar itu kan keburu kejadian itu bang. Oh iya. Kan saya nggak sempet ke poli, nggak sempet ketemu sama dokter objinnya. Tapi sempet ketemu itu belum dijadwalin tapi? Belum, itu cuma konsul. Konsul? Oh, pas mau dijadwalin sudah? Udah hilang. Gitu. Kok bisa ya? Saya aja bingung. Tapi biar bagaimanapun turut berduka cita ya Mbak. Ya, semoga makasih. nanti ya apa ya, bukan pengganti ya sebenarnya ya, jadi lebih baik lagi lah dan cepat punya anak lagi gitu ya. Dan nggak ada kejadian lagi. Iya, itu yang diminta sih. Tapi waktu dokter itu bilang salah hitungan, aku tuh pengen tahu lebih detail sih. Ini bener salah hitungan atau memang ada apa lagi gitu di dokternya? Dari bulan pertama nih ya, itu kan ke dokter objin di rumah sakit. Nah, kedua itu karena dokter yang di ini sering nggak ada, jadi ya pindah ke, jadi ya kejadiannya di gitu. Jadi yang salah ngitung itu sebenarnya dokter yang pertama yang di, karena kan catatannya ada kan, jadi saya bawa gitu. Pas catatan yang dari USG segala macam bukan di rumah sakit? Di rumah sakit. Ada itu? Ada. Berarti yang rumah sakit pertama ya. Dan USG juga
di rumah sakit. Sempat USG segala Iya. macam di rumah sakit kedua. Iya. Oke. Kalau di rumah sakit yang pertama nih, karena dokter obgynnya sering nggak ada, jadi ya emang udahlah, coba buat ya udahlah ganti rumah sakit aja gitu. pelayanannya buruk sih emang yang pas yang pertama. Nah, waktu masa kehamilan apalagi udah masuk ke 10 bulan aja menurut aku kan udah janggal gitu ya. Itu nggak ada rasa mules sama sekali. Sama sekali nggak. Kalau boleh tahu, biasanya wanita hamil itu kan ketika periksa di USG atau ya diperiksa lah ya keadaan bayinya di umur 7 bulan pun udah tahu tuh kelaminnya. Nah, kalau boleh tahu udah sempat ditunjukin kelaminnya apa? Udah, perempuan. Udah senang banget tuh ya, udah beli baju-baju perempuan segala Udah sempat beli. Udah bang, sampai box bayi udah beli, tempat tidur bayi. Iya. Udah beli. Segala macam, pokoknya perlengkapan udah lengkap banget. Nah, ini mungkin aku masuk ke gaibnya ya. Sosok Marlina yang bersama anak kecil itu, anak kecilnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya? Beda ya? Kalau anaknya Mbak Dia itu sempat dibilang perempuan. USG tuh tiap USG pokoknya dia bilang kelaminnya perempuan. Dokternya bilang. Karena nggak ada monasnya tuh biasanya dokter bilang. Iya, kalau laki kan ada monas ya. Iya, bilang itu monas. Nah, keluarga bahkan mungkin teman atau tetangga ketika ngelihat kabar dari Mbak Dia yang mengalami fenomena kayak gini, itu seperti apa? Kan setelah kejadian itu tuh ya, ada tetangga yang nanya, semalam lahiran gitu kan bang. Nah saya jelasinnya juga cuman, iya tapi meninggal. Saya jelasin begitu. Karena kita juga nggak berani buat bilang hilang atau gimana. Nggak bilang. Tapi ada sih satu tetangga yang kita ceritain kalau bayinya itu hilang. Nah dari mungkin ya namanya lingkungan kontrakan ya bang ya, satu orang ke orang yang lain jadi panjang mulutnya gitu. Oh ternyata anaknya hilang kayak gitu. Jadi mereka juga ngelihatnya, oh kayak si ini gitu. Jadi gitu. akhirnya ada tetangga yang cerita ke saya, datang gitu ke rumah, terus bilang, Ibu sabar ya, ada kok si ini yang kayak begitu juga gitu. Anaknya hilang juga tiba-tiba katanya, udah mau lahiran 9 bulan hilang. Tapi ada juga yang nanya, Guru kan hamilnya nggak 9 bulan ya gitu. Ada juga yang nanya kayak begitu. Ya 9 bulan tuh maksudnya gimana tuh? Ya mereka taunya hamilnya lama banget gitu. Oh mereka tahu juga kalau hamilnya lama itu. Mereka juga tahu kalau hamilnya lama banget. Rame gak? Rame, sempet rame. Karena jadi kayak apa ya? Jadi kayak omongan warga sih sebenarnya. Sempet. Ya. Iya karena gini juga sih, Mbak. Kalaupun memang Mbak jelasinnya meninggal, baru ada buktinya. Atau bahkan kan pasti dibikin tahlilan segala macam gitu. Tapi ini enggak. Iya, gitu. Makanya pasti aneh gitu. Iya. Tetangga juga mikirnya aneh. Dan sekarang tapi udah rata-rata pada tahu ya? Pada tahu. Jadi kayak yang apa ya? Kalau misalkan ini tuh, ada tuh guru juga begitu, anaknya hilang. 3 orang gitu, di kampung itu. Iya. 3 orang. Jangan sampai lah guys ya. Tapi untuk sosok Marlina sendiri masih ada nggak Mbak sampai sekarang? Setelah itu kejadian itu ya? Setelah kejadian itu dia hilang. Dia nggak pernah nongolin sama sekali. Nggak pernah nongolin? Nggak pernah datang tiba-tiba kayak yang biasanya, nggak pernah. Nggak ada lagi sampai sekarang. Tapi ya gitulah. Maksudnya pengen nyalahin si Marlina ini, tapi gimana nyalahinnya? Pengen marah, tapi ya ke siapa gitu. Masih bingung. Gue juga bingung sih jelasinnya sih guys. Maksudnya hilang kayak gitu tuh ya nggak masuk akal, cuman ini ada kejadian gitu ya. Iya. Tapi ini bang, jadi setelah kejadian itu kan masyarakat kan apa ya ngomongin gitu kan ya. Terus ada orang juga yang ngalaminnya itu, dia bilang sama saya juga begitu hilang kandungannya, tapi bayinya buat tumbal katanya gitu.
Buat tumbal. Mm-mm. Maksudnya gimana tuh? Ya tumbal pesugihan ada. Jadi warga di situ ada yang katanya suka pesugihan. Hah? Tapi kita nggak tahu siapa-siapanya. Itu gosip atau fakta atau gimana nih? Ya saya nggak tahu ya kan karena bukan warga Warga asli. situ. Heeh. Jadi nggak tahu sih, cuma omongan-omongan warga aja sih. Pak Ustadz gimana tuh? Tahu nggak soal itu? Enggak. Kan orang situ Pak Ustadz. Enggak, Pak Ustadznya cuma bilang ya emang pernah ada yang ngalamin gitu. Tapi katanya bukan tumbal sih. Oh, tapi banyak Omongan warga. gosipnya itu ada tumbal, gitu, buat iya. tumbal, buat Katanya tumbal buat pesugihan. tumbal. Iya, iya. Maksud aku gini, Mbak. Kan memang juga ada beberapa yang ngalamin kayak gini ya, pernah ada. Pasti kalian juga pernah dengar cerita kalau bayi hilang di dalam kandungan segala macam gitu. Dan ini baru pertama kalinya aku denger langsung ya. Dan ya bener nggak tahu. Maksudnya sampai nggak bisa berkata apa-apa ya, apalagi soal anak Iya. gitu ya, perempuan. Dan kebetulan juga anak saya juga perempuan. Tapi yang pasti karena gue udah nggak bisa berkata-kata lagi, tapi buat teman-teman yang penasaran dan mau tanya lebih lengkap lagi, coba tulis di kolom komentar. Ya, nanti Mbak Dia mungkin bisa balas komentar kalian satu-satu. Atau adiknya Mbak Dia nih. Karena Mbak Dia ini kesini itu rekomendasi dari adiknya. Direkomendasiin Dan adiknya itu perawat ya tadi ya. Iya. Dan sempat ngecek juga ya. Ada ya? Ada. Bayinya ada. Oke. Ya itu ya. Jadi tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita tutup nih Mbak Dia, mungkin Mbak Dia boleh kasih pesan ke teman-teman yang mungkin perempuan-perempuan juga yang lagi hamil gitu. Untuk apa gitu. Ya buat perempuan-perempuan yang hamil, tolong dijaga aja kandungannya. Apalagi kan yang namanya hamil tuh katanya sih lagi wangi-wanginya gitu. Jadi makhluk-makhluk halus tuh gampang banget datang atau nempelin gitu. Jadi ya tetap hati-hati aja, dijaga kehamilannya gitu sampai lahiran dan selamat. Ya semoga kejadian dari Mbak Dia itu nggak menimpa teman-temannya atau kita semua ya guys. Amin amin. Jadi intinya ya lebih care lagi ketika teman-teman yang lagi hamil itu lebih care lagi, menjaganya itu lebih care lagi lah ya, lebih intens lagi. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Dia izin pamit, bye.